بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang kedua, ini Allah Taala at-talisu irtiqa'u basyara khair rajuli wal mar'ati. At-talisu itu sebab yang membatalkan wudu. Sebab yang membatalkan wudu yang ketiga, ya. Apa itu? Yang kemarin kan zawalul akli. Yang pertama keluar segala sesuatu dari dalam tubuh, keluar melalui lubang depan belakang. Yang keduanya hilang akal. Banyak sekali itu sebab-sebab orang itu akan hilang. Ada yang selesai. Nanti ya iltiqo. Apa itu? Lalu bertemu, bersentuhan, bersentuh, iltiqo, bertemu, bersentuh. Basyaratai, dua kulit. Basyarah kan kulit dua, ya, yang lain lawan jenis. Yuk, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan, ya, bersentuhan. Nah, tetapi nanti akan ditangin, ya, apa semuanya ada pengecualian. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman aula masdun. Nah, ini semuanya nih, baik imam yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, tiganya Imam Ahmad. Urutan seperti itu. Paling atas Imam Abu Hanifah, ya, dok ini gurunya Imam Malik, anak Imam Malik muridnya. Habis Malik Imam Syafi'i, kena Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i, berurutan semua imam, ya. Nah, ini membaca dalil ini mas cuman bisa. Padahal dalilnya mana tuh? Kok kenapa masing-masing imam mempunyai pendapat sendiri? Nah, coba, ya. Nah, kalau kita kan Imam Syafi'i udah kita kenal lah. Tadi itu bersentuhannya kulit apa itu? Lain jenis. Ini dalilnya. Nah, bagi Imam Malik yang mengatakan bersentuhan itu nggak batal gitu, bersentuhan tidak, dalilnya ini juga kan aneh sih. Bukan berarti dia punya dalil lain, ini sama. Abu Hanifah, nah, kemudian ada Abu Hanifah tadi. Nah, ini kalau Imam Malik yang dimaksud bersentuhan itu adalah jima. Jima. Nah, kalau bersentuhan selain jima nggak batal gitu. Ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Yang batal itu kalau bersentuhnya pakai syahwat. Tapi kalau nggak pakai syahwat kagak. Nah, kalau Imam Syafi'i walaupun kagak pakai syahwat, berarti Imam Syafi'i pendapat yang lebih ihtiyat. Jadi semua ulama yang padahal dalilnya di mana ini? Nah, ini akan dibahas lamasannya ini. Kenapa beda-beda pemahaman begitu ya? Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Maidah ayat 6. Apa kata Imam Syafi'i? Lamasa itu artinya lamastum. Ya, kan tadi beda kan? Lamasa. Kalau lamasa apa? Saling bersentuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan artinya lamasa, ya, kan ada sorok nih, kan sulasi mujarrad apa? Fa'ala. Kalau sulasi mazid apa? Fa'ala nih. Jadi walaupun di sini fa'ala sama seperti fa'ala gitu, ya, fa'ala tambahan alif kan itu sama dengan sulasi mujarrad apa? Fa'ala. Jadi lamasa dengan arti apa? Lamastu. Karena kuliah
ada qiraat membaca apa? Aulamastumun nisa, ya, qiraah sab'ah. Ya, walaupun ada orang baca lamastum, ada qiraah membaca apa? Lamastum. Nah, kalau lamnya, kalau alifnya nggak ada, apa artinya? Tuh ya. Walamsu al-jasmu dilihat. Nah, ya. Jadi alamsu itu artinya nyolek, tau nyolek. Nyolek bersentuhan. Ya, itulah arti daripada lamasa. Tuh, bersentuhan. Kama pasal siapa yang nafsirin lamasa dengan arti bersentuhan? Kalau yang tadi kan Imam Malik apa? Nyimak, jauh. Lamasa yang arti bersentuhan itu siapa? Sahabat. Siapa itu? Pasarahum Muhammad, ya, yang menafsirkan lamasa dengan arti bersentuhan kulit adalah Abdullah bin Umar, ya. Nah, jadi kalau begitu arti ayat ini apa? Lamastum nisa, maksudnya binaktihi. Nah, apa arti maknanya? Apabila kita bersentuh, kulit bersentuh dengan lawan jenis, maka batal wudu. Nah, itu arti daripada lamastum nisa menurut Abdullah bin. Nah, jadi Imam Syafi'i ngikutin Abdullah bin Umar. Kenapa kulit? Nah, sekarang dipertanyakan kulit. Kalau bukan kulit enggak, katanya kuku umpamanya, rambut. Nah, itu kan berkulit. Kenapa kulit yang batal? Ini anahu, ya, madhannatun lil istizal. Nah, karena kulit itulah yang kebanyakannya apa? Kalau bersentuhan kebanyakan rasanya enak. Ya. Nah, kalau yang disentuh lain jenis. Nah, kalau yang disentuh sama jenis lah LGBT. Jadi malbon itu kebanyakan yang rasanya enak. Kalau yang disentuh apa? Kulit. Tapi kalau hanya kukunya, rambutnya, nah itu nggak seperti enaknya nyentuh apa? Kulit. Rasa. Ya, nah, orang yang normal, kalau LGBT kan orang nggak normal. Sakit. Masih laki-laki dengan laki-laki. Enak al-musiri li syahwah, tuh enak yang bisa membangkitkan apa? Syahwat. Kalau yang tersentuh apa itu? Kulit. Ya. Wa misluhu bidzalika baqi suwaril iltiqa. Nah, seperti itu dikiaskan dengan berbagai bentuk iltiqa. Ya, kan iltiqa ini bukan hanya nyentuh, ya. Nyium gitu, kan? Nyium kan bentuk daripada bertemu dua kulit. Nyium, nyentuh, ya, macam itu, bukan hanya sekedar bersentuh. Faul hikabi, lain daripada bersentuh. Kalau bertemu dua kulit dikiaskan. Mu'utliku alaihi. Nah, ya, walaupun bentuk-bentuk apa tuh, bentuk-bentuk persentuhan itu banyak, namun yang disebut hanya nyentuh gitu ya, itu namanya apa? Tawassuk. Ya. Apa itu? Tawassuk artinya memperluas masalah, ya, memkiaskan. Jadi bukan hanya sekedar nyentuh, nyentuh yang dapat batalin wudu, bukan hanya nyentuh. Jadi tidak sebatas nyentuh, nyium apa semua, nah itu termasuk batal wudu. Illa mahroman. Nah, kecuali dua jenis tadi adalah apa? Mahrom. Nah, kalau mahrom nggak batal. Maka kita ingin tahu mahrom. Nanti ada di sini diterangkan mahrom itu yang tidak boleh jadiin gini. Mahrom itu yang tidak boleh dijadiin gini. Nah, ini banyak orang keliru. Kalau orang belum kawin, belum jadi mahram berarti. Kalau udah jadi laki, jadi apa? Maka mahram nggak boleh nikah, itu dari orang, ya, belum jadi suami istri, belum jadi apa? Nah, justru kalau dia mahram nggak boleh apa? Nah, itu kan pengertian yang salah kaprah. Justru mahram yang kagak boleh apa? Nah, iya bukan. Oh, dia belum jadi mahram karena belum nikah. Wah, itu salah itu. Jadi mahram itu yang tidak boleh dijadiin bininya. Dan sekarang kita ingin tahu berapa mahramnya, ya?
mahram itu ada 18. Ada berapa? Yang 7 pertama dari kalau kerabat nasab kerabat ya, dari sebab kerabat 7 dengan sebab kerabat. Siapa itu 7? Yang pertama ibu. Nah kalau ibu sama siapa jadi mahramnya? Sama anak. Ibu sama anak salaman nggak apa-apa yang mahram ya. Kalau disebut mahramnya ibu berarti ibu sama anak. Yang kedua apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Nah kalau anak perempuan sama siapa? Bapaknya gitu. Maksudnya anak perempuan kan lain jenis. Anak perempuan. Jadi berarti anak perempuan sama bapaknya. Dua kan? Al-bintu, yang lain al-um, yang kedua al-bintu. Yang ketiga ya, bintul akhi. Bintul apa itu bintul akhi? Anak perempuan saudara laki. Anak perempuan dari saudara ponakan ya. Saya salaman sama anak daripada saudara saya. Nah, ponakan ya. Nah, ini kata-kata ini ada 3. Ada ponakan dari saudara kandung gitu, ada ponakan dari saudara sebapak gitu. Nah, itu sama juga. Udah apa itu? 3. Yang enggak, yang tadi habis saya ulangi. Yang pertama ibu, yang kedua apa? Nah, perempuan. Sebelumnya perempuan saudari dulu. Saudara perempuan, saudari. Habis anak perempuan saudari, artinya saudara ya saudari kandung atau saudari sebapak ya, saudari. Nah setelah itu baru anak saudara laki, anak saudara laki. Nah bukan anak saudari perempuan lain. Anak perempuan dari saudara laki. Ini yang berapa itu? 4. Yang kelima ya, bintul ukti. Nah termasuk juga anak perempuan dari saudari perempuan. Nah kalian anak perempuan dari saudara laki, anak perempuan dari saudari perempuan. Berapa itu? 5. Ya kemudian yang berikutnya adalah al-ammah, saudarinya bapak. Saudarinya, saya punya bapak punya empok atau bapak punya adik perempuan. Nah itu namanya apa tuh? Ammah. Kalau bahasa kita apa? Bibi atau apa? Nah yang terakhir adalah saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Dan ibu saya punya saudari, baik kakaknya ataupun adiknya. Saya ini anak ibu sama kolah namanya nggak batal. Jadi berapa itu? 7. Nah kemudian yang kedua disebabkan musoharoh, rogoan nyusu. Disebabkan apa? Nyusu. Kapan nyusu itu jadi mahram? Padahal orang lain, padahal bukan kerabat, orang lain. Gara-gara waktu dulu masih bayi nyusu, seakan-akan apa itu? Kerabat sendiri. Nah ibunya menjadi ibu susu, menjadi ibu seperti ibu benar. Ada perempuan yang waktu sama-sama dulu nyusu menjadi saudari gitu kan. Suaminya ibu susu seakan-akan bapak. Terus sama. Jadi sebab nyusu, nah itu ada 7 juga itu tadi, yang tadi disebut tuh. Ibu susu ya, anak perempuan. Kalau anak perempuan itu bapak yang istrinya nyusuin, bayi orang lain. Itu anak itu anak perempuan susu namanya. Bayi yang lain yang ikut nyusu, nah itu namanya saudari sama. Kalau yang tadi kena kerabat, yang ini kenapa? Kalau boleh diketahui air susu yang menjadi darah daging yang menyebabkan jadi mahram, kalau nyusunya dulu masih bayi. Nah kalau yang nyusu udah dewasa, sampai air susunya jadi kaki. Yang nyusu mau bingin, yang mau gitu. Ya. Ini bayi nyusu sama perempuannya selain ibunya itu kaprah di kalangan orang Arab. Kalau kita kan kagak. Kalau kita mungkin nih janda ya.
Kalau dulu orang Arab susu, dan Nabi Muhammad punya ibu susu baru. Ada Kalimatus Sa'diyah, ada Suwaibatul Aslamnya. Kenapa kok ibunya nggak susu itu? Bukan karena ibunya ingin body atau body, supaya bodinya apa? Orang kaya nih nggak mau nyusui anak supaya bodinya terpelihara, sehingga dia nyari orang perempuan lain nyusui anak ini kan? Kalau sekarang susunya botol, ya susu kambing, mula. Jadi nyari ibu susu bukan lantaran itu, lantaran ingin anaknya itu ketularan apa? Bukan ketularan COVID-19. Bukan. Jadi ibu susunya dicari orang-orang hebat-hebat, ya. Orang yang pernah dapat apa itu hadiah Nobel. Kalau orang punya dapat Nobel kan orang luar biasa. Nah, dari keluarga yang jenius itu, nih tolong anak saya susuin supaya anak saya nggak betul ketularan apa ini? Iya, bukan COVID. Supaya ketularan COVID. Itu Halimah Sa'diyah. Kenapa dipilih Halimah Sa'diyah menjadi ibu susu? Karena di Qabilah saat itu terkenal orang yang fasohah wal balagha. Ini orang jenius. Oleh karena itu yang nyariin ibu susu ini bukan Aminah, siapa? Abdul Muttalib. Dia orang berpengalaman. Engkong kakek cari siapa nih orang-orang hebat, tolong susuin anak saya. Nah, dan nyusunya pun ya di samping tadi masih kecil yang menjadi darah daging, yang kedua belum makan apa-apa, ya belum makan. Kalau udah makan berarti kan dagingnya itu dicampur, ya. Kemudian nyusunya berapa? Paling sedikit 5 kali. Berapa? 5 kali susuan. Setiap kali kenyang. Setiap kali apa? Kenyang. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana mau tahu kalau bayi itu udah kenyang sehingga dihitung sekali? Bagaimana tahunya kenyang? Kan yang bisa ngomong. Dia melepas sendiri, melepas sendiri. Emang ada yang melepas bukan sendiri? Ada. Lagi nyusu digodain sama orang. Kan ada anak bayi digodain sama orang. Dia apa? Dilepas. Nah, berarti melepasnya bukan karena kenyang. Nah, itu belum dihitung satu. Jadi yang dihitung satu itu kalau melepasnya apa? Dia melepas sendiri. Ada dia melepas tetek ibu yang nyusu itu dia sendiri, bukan karena digodain sama. Nah, berapa kali? 5. Kalau memenuhi persyaratan ini maka si bayi itu seakan-akan ibunya, yang nyusuin seakan-akan bayi itu anaknya, ya. Nah, kemudian ibunya. Yang sama-sama nyusu ya saudara susu. Bapak suami yang nyusuin dan bapak susu. Ada berapa ya? 7 itu nggak sama. 7 sama 7 dia berapa itu? 14. Tadi kita bilang ada 8. Tinggal berapa ya? Nah, kalau yang 4 ini bukan karena kerabat, bukan nasab, bukan nyusu, tapi karena perkawi. Nah, namanya musohal. Padahal dia orang lain, karena gara-gara saya nikah sama anaknya. Nah, ya, antara keluarga itu jadi kerabat. Yang haram disebabkan karena nikah ada 4. Ada berapa? 4. Itu satu. Yang pertama, ya, zaujatul ab. Ya, apa itu zaujatul ab? Istrinya bapak. Istrinya bukan ibu inti. Kalau ibu inti tadi nasab itu. Istrinya bapak. Tuh, bini bapak pun. Berarti apa tuh? Ya, jadi bapak saya kawin sama perempuan lain. Nah, ibu tiri. Jadi antara anak sama ibu. Nah, berarti mahram. Batal nggak? Nah, satu. Itu kan gara-gara kawin kan? Kalau misalnya bapak saya nggak ngawinin itu, nah itu saya batal gara-gara kawin jadi ibu tiri. Yang kedua apa itu ya? Yaitu bintu zaujah, zaujatul ibni. Apa itu zaujatul ibni? Istrinya anak. Mana bahasanya?
menantu. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki saya punya ini itu namanya zaujatul ibni. Jadi mertua gitu sama anak menantunya perempuan batal nggak? Nah, dua. Yang ketiga, ya, siapa ini? Bintu zaujah, anaknya bini, anaknya apa? Nah, anak bukan anak ente, anak bini. Iya kawin sama janda, itulah. Kawin sama janda itu bawa apa? Bawa anak perempuan itu namanya bintu zaujah. Nah, kalau nyaknya udah dikawinin, masanya mau kawin anak itu juga. Jadi anak bini itu salaman sama bapak, ya, bininya apa? Apa itu? Ya, kagak nggak batal. Nah, kalau udah double sama ibunya, kalau udah double sama ibunya, maka anaknya jadi mau. Tapi kalau baru hanya nikah sama ibunya, belum didouble, udah dicerai, masih boleh kawin anaknya. Karena di sini syaratnya kalau udah double, bukan udah akad. Nah itu anak bini. Nah kemudian terakhir yang keempat adalah, ya, siapa itu yang keempat, yaitu, ya, ibunya bini, tahu ibunya bini, mertua, ibunya bini, mertua. Jadi kalau saya udah nikah sama anaknya, maka ibunya itu menjadi ibu mertua. Nah kalau ini beda nih, bimujarodil akli, ya, bimujarodil akli, ya. Kalau saya udah apa tuh, saya udah akad sama anaknya, udah akad, nggak disyaratkan dulu, soalnya itu anak saya cerai belum dulu, nggak boleh kawin nama apa. Kalau yang tadi kan beda. Kalau yang tadi apa? Kalau belum dulu masih boleh. Tapi kalau anaknya apa? Kalau mertua, kalau ibu mertua, kalau anaknya yang udah dinikahin walaupun belum didouble, belum dicerai, udah kagak boleh kawin sama siapa? Sama mantan mertua. Jadi jumlahnya berapa tuh? 15. Nah kalau mahram tidak pala yang ulang tuha fil alhad menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Beda gitu. Di antara lesat mahalan di sawah. Karena yang namanya kerabat itu nggak nafsu gitu ya. Kan yang nafsu itu biasanya yang mana? Ya, yang lain. Sama saya sama anak sendiri. Kecuali orang nggak normal kali ya. Kalau orang nggak normal kan nggak ada peraturan. Ya, karena yang 18 tadi walaupun disentuh ngapa? Nggak ngumulin apa? Itu menurut pendapat nggak batal. Ada pun pendapat doi, walaupun Allah mahram apa? Batal. Nah, dong itu katanya yang kudu diumumin bisa, karena umumnya perempuan yang disebut dalam ayat. Kan ayat menyebut umum. Lamas teman nisa. Nisa ini kan kagak digolongin mahram nggak ya? Umum. Tapi ini kau dapat ini. Baik. Wal awalu ustung jito menha maknan kosotohatna. Ada pun pendapat pertama yang dikatakan kuat, kalau mahram tidak batal, umumnya orang perempuan dikhususkan, dikecualiin dengan tadi ada hadis-hadis lain yang mengkhususkan, jadi tidak dipakai hukum secara umum. Nah terakhir adalah siapa mahram itu, tadi udah kita bilang man haruma nikahuha, wanita yang haram dijadiin bini dengan sebab apa tadi? Nasab ada berapa? 7. Rokok ada berapa? 7. Musaharah ada berapa? 4. Ya. Wasayati bayan dari nikah. Nah, mengenai rincinya mahram kita bicaranya secara takdir di dalam babul nikah. Baik. Nah, baik. Sampai di sini warnanya itu warnanya. Jadi kan yang disentuh batal nggak? Batal juga. Sama akan kita lanjutkan pada pengajian.